agendanya kalau boleh tahu apa sih tadi pertemuannya? Tadi di pengadilan. Di pengadilan. Oh, di pengadilan itu tadi agendanya penyerahan uang konsinyasi yang didasarkan atas permohonan para pemohon. Para pemohonnya dalam arti antara ahli waris Bajuri dengan Pak Idris. Dia memohon kepada pengadilan dalam rangka pencairan dana yang didasarkan pada akte perdamaian, akte notaril. Nah, dengan lampiran akte notaril buat permohonan, maka pengadilan akan membuat penetapan berdasarkan permohonan tersebut dalam rangka menyerahkan uang konsinyasi. Dan tadi di pengadilan sudah diserahkan, sudah tanda tangan berita acara, sudah tanda tangan kwitansi, dan pemberian uang tersebut berupa cek yang tadi sedang dalam proses barangkali pencairannya. Kalau boleh tahu pencairan itu bernilai berapa sih Pak? 3,3 M. 3,3. Iya. Berarti di antara kedua pihak ini sudah terjadi perdamaian ya? Sudah terjadi perdamaian sebagaimana telah dibacakan tadi dalam penetapan perdamaian sebagaimana tadi dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, dari situlah nanti turun berita acara, terus serah terima dan penyerahan cek dari pengadilan kepada para pihak. Para pihak di sini adalah pemohon, yaitu ahli waris almarhum Bajuri dengan Pak Idris. Pembagiannya sendiri berapa Pak? pembagiannya apa Pak? Nah, pembagiannya sudah dibacakan tadi pada saat pembacaan penetapan perdamaian tadi oleh Nggak dengar Pak Berapa Pak? penjelasannya, mungkin Berapa teman-teman persen kurang dari memahami. 1,1 ya. Sekitar berapa Bang? Ya, mungkin kurang lebih sekarang ini. Saya juga nggak begitu jelas tentang pembagian karena itu internya para ahli waris. Baik, kesepakatannya yang waktu ketemu itu ada kesepakatan terkait nominal berapa dan berapa dari pihak Haji Idris dan dari almarhum Mat Solar. Nah, tentang kesepakatan tersebut memang mereka yang menyepakatinya, kami selaku kuasa hukum hanya mendorong agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian. Itu dari awal sebuburkan seperti itu. Ayo damai, bahwa damai itu indah. Damai itu keadilan yang kita capai. Keadilan yang dicapai artinya keadilan kita yang memutuskan untuk berdamai. Maka kedua-duanya saling menikmati. Jadi keadilan itu bukan diberikan oleh orang lain, tapi diberikan oleh diri kita sendiri. Itulah yang diharapkan oleh semua pihak, bahwa damai itu semua orang inginnya hidup damai, inginnya hidup nyaman. Maka ayo sebaiknya perdamaian dilaksanakan kebanding penyelesaian sengketa nanti yang berlarut nanti ada tingkat pertama, sekian waktu, banding, kasasi, PK, dan butuh waktu sangat lama. Maka saya sarankan untuk berdamai. Adapun angka nominal perdamaiannya itu saya serahkan kepada prinsipal masing-masing, dan itu tadi sudah dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang pembagian perdamaian tersebut. Tapi benar nggak sih tadi dibacakan oleh Ketua Majelis itu 1,1 untuk Haji Idris sendiri? Ya, mungkin dibaca seperti itu. Artinya berarti dengan nominal tersebut Haji Idris pun sudah Menerima. kelas dan menerima ya Bang ya. Ya, yang menerima semua memang sudah sama-sama ikhlas, sudah sama-sama legowo untuk mengakhiri perkara ini dengan cara berdamai. Kedua belah pihak saya sarankan selanjutnya dalam perjanjian pun jangan ada lagi untuk kedepannya saling menuntut, baik itu perdata maupun pidana. Dan kedua belah pihak juga sama-sama komitmen untuk penetangan berita acara tadi sudah dilaksanakan. Mereka berdua dengan rukun menandatangani bersalaman dalam rangka pengambilan uang konsinyasi tersebut. Anak dari Pak Haji Idris juga kan akhirnya berpelukan dengan Iya, betul. itu seperti apa mungkin? Iya, anak Pak Haji Idris juga berpelukan dengan Pak Idam. Itulah arti dan makna perdamaian yang hakiki. Jadi itulah perdamaian itu indah, saling tegur sapa, silaturahim tidak putus. Coba dibayangkan kalau mengambil putusannya melalui pengadilan,
barangkali patah arang, ada korban, ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, itulah solusinya ke damai. Memang damai itu kita enggak semua 100% kita capai. Jadi ada saling mengalah. Itulah perdamaian kita Ari Logowo membutuhkan pengorbanan, keikhlasan, tetapi untuk kedamaian, untuk percepatan penyelesaian sengketa. Itulah perdamaian. Kalau dua-duanya kekeh sama-sama saling A maunya A, misalnya semuanya pengen 100%, ya bisa damai namanya. Yang damainya harus mengalah untuk mencapai kemenangan bersama. Itulah yang disebut win-win solution, dan ini alhamdulillah sudah dicapai di bulan Ramadan ini. Tanggal berapa sih bang tempatnya kemarin perdamaian di luar pengadilan? Di sini Tanggal berapa? tanggal 20 saya damaikan di sini, semua alhamdulillah pada datang, baik dari Pak Idam, dari Pak Idis, tanda tangan pun di sini, diselesaikan di sini. Saya fasilitasi agar segera ini diakhiri dengan perdamaian. Maka silakan gunakan kantor saya untuk melakukan mediasi di sini. Alhamdulillah mediasi di sini dapat tercapai. Pak, ini kan masalahnya udah dari 2019 dan alhamdulillah 2025 ini ya Pak ya. Iya. Nah, pas mediasi itu ada negosiasi alot apa gimana nggak Pak? Apa langsung disetujui? Apa langsung setuju dua belah pihak atau gimana prosesnya Pak? Sebelumnya mediasi itu udah lama dilakukan dalam kurun waktu berapa itu, tapi belum mencapai titik temu. Membutuhkan waktu, via telepon, via perantara dan sebagainya, via tim yang menjembatani dan lain sebagainya. Nah, titik akhir perdamaian akhirnya saya sampaikan kepada klien saya juga, udahlah itu selesaikan di sini. Akhirnya menerima semua, akhirnya dicapai kesepakatan pada tanggal 20 Maret 2025 kemarin. Jadi prosesnya ya sudah jauh sebelumnya, tapi berdamaian dilihat kemarin itu di sini. Saat yang terakhir itu ada negosiasi alot lagi atau dua-dua saling oke? Ya dari ketik paginya sebelum tanda tangan ada negosiasi alot, tapi ya saya finalisasi hari ini mudah-mudahan bisa selesai, alhamdulillah bisa selesai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Saya bilang kedua pihak agar Logowo agar mengakhiri perkara ini sama-sama ikhlas, semua hidup damai, rukun, itulah yang dicapai oleh setiap insan. Kalau menurut pengadilan ada yang menang, ada yang kalah, nanti mungkin kalau pengadilan mungkin ya adil bagi pihak yang menang. Kalau di pengadilan nih adil bagi pihak yang menang, tapi belum tentu adil bagi pihak yang kalah. Itu dah dunia di pengadilan. Tetapi kalau berdamai, dua-duanya sama-sama menang, dua-duanya sama-sama dapat, walaupun memang nggak 100% gitu. Nah, tetapi dengan perdamaian itu yang paling bagus, sehingga solusi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bisa kita nikmati, bisa langkah cepat, dan sekarang sudah terbukti. Itulah yang saya sampaikan dari awal seperti itu, bahwa solusi pengadilan uang konsinyasi cuma 2 syarat, yaitu dengan perdamaian atau putusan perdata yang telah inkrah. Nggak bisa dengan cara lain. Nah, terbukti kan itu. Salah satunya adalah dengan cara perdamaian. Bang, bisa dibilang berarti damai tanpa syarat gitu ya? Bukan damai tanpa syarat. Perdamaian ini ada 2 penyelesaian sengketa ini. Ada perdamaian yang dilaksanakan di luar pengadilan, yang kami lakukan pada itu namanya di luar pengadilan. Di sini perdamaiannya dinotarilkan, kemudian gugatan dicabut. Setelah itu kedua belah pihak melakukan permohonan pencairan dana dengan melampirkan putusan akte perdamaian. Itu namanya perdamaian di luar pengadilan. Yang kedua, ada juga perdamaian di dalam pengadilan. Kalau perdamaian di dalam pengadilan itu tidak mencabut pokok perkara, tidak mencabut nomor perkara, tidak dicabut. Caranya gimana? Setelah pencocokan identitas para pihak, ketua majelis hakim menyerahkan perkara tersebut kepada mediator. Nah, mediatorlah yang melakukan perdamaian. Nanti setelah sudah damai, baru dibacakan lagi namanya putusan perdamaian dengan nomor perkara perdata yang semula. Itu namanya putusan perdamaian di dalam pengadilan. Jadi perdamaian ada 2.
Perdamaian yang di luar pengadilan tadi dijelaskan, dan perdamaian di dalam pengadilan yang tadi saya jelaskan. Saya memilih yang di luar pengadilan. Kenapa? Langkah cepat, cabut, damai, masukin. Kalau di dalam pengadilan kan nanti ada proses lagi, ada proses mediasi lagi, mediator lagi, takutnya lama, takutnya nggak kekejar untuk sampai sebelum lebaran ini. Itu aja sih sebenarnya. Tadi sama-sama damai antara di pengadilan dengan di luar pengadilan itu sama-sama damai. Intinya produknya adalah menyerahkan uang konsinyasi tersebut kepada para pemohon yang berdamai tersebut. Ini di situ endingnya, dan itu sudah dilaksanakan tadi. Bang, ada ikut campur tangan dari Ibu Rika nggak sih perdamaian atau mediasi kemarin? Setidak tahu itu, yang jelas saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika yang tentunya di media, berharap ini agar diselesaikan dengan perdamaian. Yang bersambut dari saya bahwa sedari awal saya juga sudah menginginkan seperti itu agar dana itu cepat ditarik. Cara apa supaya cepat? Dengan cara proses berdamai. Kalau cara melalui proses pengadilan lama. Berarti artinya tidak ada komunikasi Ibu Rika kepada Abang? Tidak ada. Saya tahu di media juga itu. Memang dari awal saya sampaikan memang kalau yang cepat dengan cara itu gitu dari awal. Mungkin mengeluarkan perdamaian itu saya yang pertama kali menyampaikan hal itu. Selesai itu seperti apa? Oh ya, ini Secara hukum? setelah perdamaian dicapai, ditandatangani di sini, sudah dinotarilkan, sudah ternotaril, terus pihak penggugat mencabut gugatannya. Harus cabut dulu nih gugatan. Kalau nggak dicabut, namanya nanti di dalam pengadilan, gitu. Habis cabut gugatan, setelah itu lakukan namanya permohonan pencairan dana konsinyasi. Yang tanda tangan siapa? Berdua, antara keluarganya Pak Bajuri dengan Pak Idris. Kedua, dengan dilampirkan akte perdamaian tadi yang notaril, itu jadi lebih cepat gitu. Sementara waktu itu udah mendesak dan pengadilan pun sudah menjelang Idul Fitri itu. Makanya saya langkah itu yang terkini yang ada cepat. Berarti artinya kemarin sudah ada pencabutan Sudah ada. dari pihak penggugat? Iya, harus cabut dulu. Kalau cabut nggak bisa. Kalau dicabut berarti damainya di dalam pengadilan. Produknya putusan perdamaian. Itu harus pakai mediator dulu. Jika mediator siapa tuh. Oke.